Dan Jiang Buyong bahkan lebih ketakutan. Wajahnya pucat. Istana. Dewa dan iblis itu ada di istana-istana Yan Wangku. Istana. Tanda seru. Qin Yichen terkejut. Dia tidak tahu apa arti istana ini. Dan Dewa Komandan Tian Qilin berubah menjadi Dewa Perang 8 Sayap Dewa Dao, dan meninggalkan inkarnasi. Inkarnasi ini biasa dalam kekuatan, hanya digunakan untuk mengendalikan 3 pasukan, dan membutuhkan kebijaksanaan dan cara menggunakan pasukan. Tingkat kekuatan tidak mempengaruhi apapun. Pada saat ini, inkarnasi dari Dewa Pembunuh Dewa tiba-tiba mengubah wajahnya sedikit. Ras manusiamu di istana Yan Wang bahkan tidak bisa menyelesaikan dewa dan iblis di istana. Jiang malu untuk menundukkan kepalanya, dan inkarnasi dari Dewi Pembunuh Dewa menatap matanya, dan dia menghela nafas pahit. Tidak heran yang pertama. Bagaimanapun, para dewa dan iblis tidak akan membiarkan istana Yan Wang memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan, semua istana pasti telah diperintahkan untuk membantai rakyatku. Aku. Jiang Buyong sudah bingung dengan cemas. Apa yang bisa dia katakan? Untuk mengatakan sesuatu yang canggung. Bahkan jika dia adalah kepala istana Yan Wang, kepala klan manusia saat ini. Tetapi dengan kekuatannya, dia mungkin tidak sebagus junior Qin Yichen. Komandan Dewa Pembunuh Surgawi secara pribadi dapat mengambil tindakan dan menabraknya dengan sombong. Seolah-olah dia sudah dapat melihat bahwa istana kaisar telah kehilangan darahnya. Tetapi klan Wei yang terbunuh, dan mereka akan diseret ke sini. Avatar God Killing God, dengan ekspresi suram di wajahnya, tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Teleportation Array. Bisakah kamu menghubungi Yan Wang Palace dan membuka Teleportation Array? Kapal dewa yang tampan ini memiliki formasi teleportasi melintasi bidang bintang. Kirim seseorang terlebih dahulu untuk menyelamatkan istana Yan Wangmu. Jiang Buyong mendengar kata-kata itu dan dengan cepat berkata, ya, beberapa. Belum ada berita. Jiang Buyong segera mengeluarkan tanda istana Yan Wang. Tetapi dia tidak tahu bahwa pada saat ini, perubahan plakat istana kuno istana Yan Wang telah ternoda merah dengan darah. Istana Yan Wang, ini adalah tempat kedudukan umat manusia. Tetapi di sini, hanya Jiang Buyong dan patung para leluhur dari ras manusia seperti dia yang diabadikan. Tetapi tidak ada 3 kaisar dan 5 kaisar kota Feng Shui. Dan di sekitar istana Yan Wang, ada banyak istana Lingdao yang mengapung, berdiri tinggi, menghadap ke tanah tempat tinggal umat manusia ini. Inilah yang dikatakan Jiang Buyong. Itulah bermacam-macam ras, dibangun di istana-istana Yan Wang. Tidak ada alasannya, langsung di atas istana Yan Wang. Dan kegunaan dari istana-istana ini juga sangat sederhana. Berapa banyak budak yang dibutuhkan dalam marga mereka, dan sesepuh atau pejabat klan mana yang memiliki kebutuhan. Mereka pergi langsung dari istana Yan Wang. Pergi ambil itu. Tidak. Itu tidak bisa disebut merampok. Itu untuk ras manusia yang akan melayaninya. Para dewa dan iblis yang duduk di istana ini tidak terlalu tinggi di klan masing-masing, tetapi mereka pasti tidak rendah. Bagaimanapun, ini adalah pria gemuk. Di klan masing-masing, mereka juga perlu melihat wajah di atas. Tapi di sini, mereka hidup lebih baik dari kaisar surga. Tetapi pada saat ini, saya melihat bayangan iblis yang mengerikan meledak dari aula energi iblis. Sial. Bajingan. Kamu semut. Bajingan ini. Beraninya kamu memberontak. Tanda seru. Bayangan iblis turun dari langit. Dan dalam sekejap, telapak tangan ajaib menutupi matahari di atas istana Yan Wang. Langsung menghancurkan kuil tanah Yan Wang. Bahkan ada lebih banyak cahaya ilahi. Jauh di atas. Dan darah pembunuhan terciprat dalam sekejap. Dan tangisan satu demi satu. Bajingan. Maafkan hidupmu di hari kerja. Kamu tidak tahu betapa bersyukurnya kamu. Tapi kamu bahkan mencoba memberontak. Bunuh aku. Tanda seru. Melihat sekeliling, sungai darah yang mengalir di tanah panas dan kuning ini sebenarnya penuh dengan darah manusia merah di depan para dewa dan iblis itu. Umat manusia hanya bisa dibantai dengan sembarangan. Setelah melihat ini, seorang pria tua yang tampak seperti penatua istana Yan Wang bergegas ke Raja Iblis. Tidak tahu apakah dia jatuh ketakutan, atau berlutut dengan kagum. Besar, tuanku, ada apa dengan ini? Atas dan bawah istana Yan Wang saat ini tenggelam dalam ketakutan yang tak tertandingi. Awalnya, hidup mereka cukup sulit, tetapi setidaknya ada satu cara untuk bertahan hidup. Meskipun biasanya banyak sanak saudara mereka ditangkap oleh dewa dan setan ini, mereka belum pernah mengalami pembantaian seperti itu. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, Raja Iblis segera tertawa dan menginjak-injak sesepuh menjadi daging di tempat. Ada apa? Anda istana Yan Wang berani berkolusi dengan Kaisar Ke Palace, apa tidak memberontak? Istana Kaisar Ke? Tanda seru. Banyak ras manusia yang linglung. Kapan mereka berkolusi dengan istana Kaisar Ke? Tepatnya, bagaimana dengan keberadaan istana Kaisar Ke? Itulah kaisar transenden yang memiliki kekayaan makmur dalam beberapa tahun terakhir, dan berulang kali berperang melawan surga. Mereka tergesa-gesa untuk berkolusi, belum lagi istana kaisar sama sekali tidak meremehkannya. Jika suasana hati mereka sedang buruk,
mereka bisa berlari sampai mati. Di mana mereka akan berkolusi. Namun, para dewa dan iblis itu tidak dapat mengendalikan begitu banyak. Ada iblis yang memanifestasikan dewa mereka. Mulut mereka terbuka lebar. Dan hembusan angin yang mencurigakan. Langsung menelan ratusan ras manusia di mulut mereka. Mengunyah sebentar. Dan darah dari sudut mulut mereka jatuh ke tanah. Waktu, untuk ras manusia yang tersebar. Seperti menuangkan darah. Bahkan pembangkit tenaga listrik Protos mengeluarkan alat ilahi. Dan cahaya ilahi menyala. Dan jiwa dari ras manusia yang tak terhitung jumlahnya terhubung. Membuat cahaya alat ilahi itu lebih terang. Tuan, jangan terburu-buru membunuh. Ras manusia memberontak. Ayo kita coba yang terbaik untuk bertahan hidup. Suara sihir bergulir. Dan semua dewa dan iblis tiba-tiba menjadi cerah. Benar. Tangkap hidup-hidup. Pembantaian ini dikatakan sebagai pemberontakan manusia. Bahkan, mereka tahu sedikit banyak bahwa itu adalah pertarungan antara Istana Surgawi dan Istana Kaisar Ke. Jika Istana Kaisar menang, maka ras manusia yang mereka pegang adalah modal penyelamat hidup dan sandera negosiasi. Jika tentara surgawi terbunuh, maka ini semua adalah chip tawar-menawar untuk mendapatkan pujian. Dalam sekejap, telapak tangan para dewa dan dewa turun. Bagi umat manusia, itu seperti malapetaka dari langit. Ada begitu banyak tangisan dan jeritan, disertai darah mengalir ke sungai, yang seakan membuat plakat ketuhanan kata, Yan Huang, bergetar. Melihatnya, jika Qin Yichen ada di sini, matanya pasti merah. Sukunya seperti binatang semut tawanan, dibantai sesuka hati. Di mata para dewa dan iblis ini, umat manusia sangat rendah hati. Apa raksasa Istana Kaisar Ke dan Pengadilan Surgawi? Anda berani berpartisipasi dalam perselisihan yang ada, dan siapa yang tidak Anda bunuh jika Anda tidak membunuh? Melihat itu, saya menemukan bahwa masih ada beberapa ras manusia yang kuat dengan basis kultivasi, dan ada cahaya terang di sekitar mereka. Tetapi di depan telapak tangan para dewa, mereka hanya berani memegang kepala dan menggigil, dan bahkan lebih. Mereka langsung berlutut. Di tanah, bersujud. Bawang putih memohon ampun. Kong Wu. Di istana Yan Huang, seorang pemuda seperti sarjana sedang menggigil di bawah meja yang didedikasikan untuk para leluhur masa lalu. Pemuda ini jelas-jelas berpakaian seperti seorang sarjana, tapi dia memakai pisau pinggang. Dan kelihatannya tidak mencolok pada saat ini. Suara tanda istana Yan Huang di pinggangnya membuatnya panik. Tuan, selamatkan aku. Dewa dan setan ini mengatakan bahwa kita berkolusi dengan Kaisar Ke Palace dan ingin membunuh kita semua. Jiang Buyong berkata dengan dingin, ini kolusi. Tidak, bukan kolusi. Ini hari ini, kita Teran ingin berdiri.